mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membawakan salah satu episode yang sungguh menguak-wakan karena gue mikirnya ini kebanyakan nonton Goku atau gimana dah. Melayang di udara coy. Nembakin Kamehameha level 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan seorang mama yang kesurupan setelah tahu anaknya kerja jadi pembantu di kota tapi sering mendapatkan perlakuan kasar serta pengunboxingan serabi Bandung oleh majikannya. Ya, biasalah. Di Wakanda good looking dikit manusia berbatang pada Sakni. Ya itu sih di kota yang SDM-nya masih kayak nilai matematika ya. Kala itu si mak yang bernama Dina pun langsung melapor ke suaminya yang merupakan seorang pendekar ketika kameramen meng-spill outfitnya. Ya panggil aja bapak ini Yanto. Dimana saat membaca surat cinta dari Starla karangan anaknya yaitu Irma. Buset dah tulisannya. Ada alamatnya cuy. Gas lah yang rumahnya di daerah sini. Spill majikannya dong. Hasil terpaksa Yanto harus menjual beberapa ternaknya demi bisa menjemput anaknya pulang. Nah di sisi lain terjadilah sebuah adegan langka karena kita udah dari era 2024 tapi ini malah balik lagi ke era zaman Angling Dharma. Jangan lari lu! Jurus melayang berjalan di udara cuy. Kebanyakan nonton Goku. Di sana anak sang pendekar pun diberi paham akibat uang untuk dipakai nyalek malah dibelikan motor aerox plus knalpot racing sampai si bapak tak segan-segan memberikan gedigan tepat ke Uluwati anaknya berharap bisa pindah ke Uluwatu. Momen ketika kalian minta aerox tapi bapak kalian lebih galak cuy. Auto diajak Baewan. Kembali ke rumah Yanto, kala itu muncullah anak satunya lagi bernama Jamal yang tak terima si bapak menjual kambing untuk membantu anaknya karena kambing-kambing tersebut merupakan aset untuk bermain kakek Zeus. Ya biasalah permainan barudak Wakanda. Ya kalau nggak scan KTP dugem kemudian ya scan KTP main judol kemudian. Apa bapak tahu? Apa yang dilakukan dia di belakang bapak? Ini Jamal dari samping kayak Just No Limit cuy. Nah malam harinya Yanto pun kedatangan seorang ayam maling yang berusaha ngemaling salah satu kambingnya. Namun di tengah perayaan malingannya Yanto pun berhasil mendeteksi aliran cakra negatif masuk rumah. Hei! Siapa kamu? Maling! Pakai nanya segala. Di sana Yanto pun mengeluarkan ilmu ajian sakti Raden Kian Santangnya dengan mengajak gelut ketiga ayam maling ini. Asik, easy boy. Hingga menyisakan satu orang lagi yang lagi-lagi begitu easy peasy bagaikan Yunus versus Paris Fernandes. Perasaan ini film pintu gerbang dah. Kenapa jadi film kolosal? Kala itu ketua ayam maling pun berhasil dibuat tepar oleh Yanto hingga besoknya ditemukan dalam keadaan seperti ini. Ini minion lihat maling kegencet di tanah bukannya lapor polisi malah bentuk formasi. Kalian mau ngapain weh bentuk lingkaran? Beruntung dengan akhlak yang sudah di-download di Play Store, seorang minion pun membuka masker si ayam maling, surprise. Dan begitu membuat seluruh minion kampung terbagongkan mengetahui si maling adalah anak dari salah satu pendekar di kampung. Sehingga ia langsung OTW menuju rumahnya untuk mengabari kalau si anak telah wasted. Apa kalian bilang? Anak saya sudah jadi mayat! Baru aja kemarin naik aerox, sekarang malah naik randa. Mendengar anaknya wasted, si pendekar bernama Dharma pun langsung mengeluarkan sebuah jurus. Buset dah, makin canggih sekarang sinetron kita coy. Bisa nembakin Rasengan. Tak berselang lama datanglah dua anggota ayam maling kemarin yang bilang Yanto lah pelakunya sebab ia diam-diam menggedik anak Dharma akibat sudah tak ada pokok pisang yang bisa dihantam. Hasil mendengar itu Dharma langsung ke TKP untuk melihat mayat anaknya meskipun sudah dibawa oleh ambulan karena akan dilakukan otopsi untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Setelah kami menemukan cukup bukti, kami akan menangkap yang bersangkutan. Gue heran, itu anak udah jelas-jelas pakai kostum maling terus mati ujung-ujungnya korban kemalingan malah dijadikan tersangka. Ini sama kayak kasus pembegalan yang ngebela diri sampai begalnya wasted cuy. Masa iya kita dibegal harus diam aja? Bela diri salah, nggak membela diri makin salah. Sebenarnya Wakanda punya apa ya?
Di sisi lain, Yanto yang mendengar kabar anak Dharma Wasted, ia pun auto OTW melayat, tapi baru aja sampai Yanto dan istrinya udah dijadikan bahan gibahan para minion kampung akibat mengetahui Yanto lah pelaku pendeletan anak Dharma. Ya elah, di zaman ini tahu istilah maling gak sih? Sampai akhirnya datanglah anak buah Dharma untuk mengkeroyok Yanto, tapi aduh. Ini kenapa sampai saya ditangkap? Kesatria baja hitam versi Majapahit dilawan. Namun akhirnya Yanto berhasil dikalahkan dengan ilmu pendekar dari Dharma yang kesurupan Mina Jinggo hingga berujung pengdeliperian Yanto ke kantor polisi. Intinya lu kalau ada kejahatan, kalau ngebela diri auto jadi pelaku cuy. Lagian itu anaknya masih level 1 malah nantangin Lord. Ketika sampai di kantor polisi, Yanto pun mulai diinterview, kenapa kamu memilih melamar di perusahaan ini? Enggak dong. Yanto pun ditanya-tanya pertanyaan yang cukup enggak manu akal. Bapak berkelahi dengan korban dan sebelum korban ditemukan meninggal. Perasaan Yanto baku hantam enggak ada yang lihat dah. Tapi di sana Yanto mencoba menjelaskan kalau ia baku hantam dengan hayam maling dan bukan anak Dharma. Bahkan kameramen pun sampai memberikan hasil rekaman Yanto ketika mengeluarkan ilmu jurus pendekar biru. Jangan lari kalian. Alhasil karena Yanto menceritakan kisahnya yang baku hantam dengan maling dan maling itu rupanya sampai Wasted, dengan terpaksa Pak Polisi menjadikan Yanto tersangka dalam kasus pembunuhan. Makanya bang, kalau besok-besok ada begal atau maling, udah AFK aja di rumah. Bengong aja, kalau perlu spill perabotan rumah tangga biar si maling gak salah ambil gitu. Kan ada yang murah, ada yang mahal tuh. Nah, Maka sesuai dengan pasal 24 ayat 1, negara memutuskan untuk melakukan penahanan. Alhamdulillah. mantap. Beginilah ketika lebih enak di sel ketimbang jadi pembanting tulang di dalam rumah tangga. Di hari itu juga dengan terpaksa si Dina pun harus mengcosplay menjadi janda akibat suaminya tersegel di penjara dan tak bisa memberikan kehangatan. Bahkan di hari pertamanya magang menjadi janda, aduh. Suami kamu itu emang harusnya masuk penjara. Emang cangkem mama di sini nggak ngotak cuy. Yang gini-gini pas muda pasti kerjanya jadi buzzer politik cuy. Saya ajak duel itu si kelas. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Belagu bener, ditangkap polisi nangis. Maaf pak, saya orang susah, gitu aja lah ujung-ujungnya. Udah susah, nyusahin, sat. Nah malam harinya Yanto pun baru sehari di penjara udah kena mental akibat harus satu sel dengan para tahanan yang memang cocok ditahan kalau perlu dapat hukuman pancung. Emangnya dengan sholat Allah akan bantu lu bebas? Nah itu dia, yang gini-gini baru cocok ditahan cuy. Bahkan Broja mendengar kisah Yanto yang ditahan akibat dipitnah membuat member tahanan lainnya jadi ngakak. Karena bagi mereka kasus Yanto kurang ekstrim, tak seperti mereka yang ditahan karena niat mensejahterakan rakyat malah mensejahterakan diri sendiri. Cuaks. Canda-canda, gak usah merasa tersindir gitulah. Di sisi lain Dina yang masih tak terima dirinya harus tidur tanpa kehangatan. Ia pun berusaha diberikan semangat oleh para NPC teman se-circle-nya. Hal apa saja yang harus dilakukan ketika menjanda sehingga mendengar nasihat-nasihat dari para baruda NPC. Dina pun mencoba tegar menjalani hari-harinya. Ya elah, udah untung kagak jadi janda permanen. Besoknya dua begundal India mencoba ngutang setelah 1 abad belum makan tapi malah nggak dikasih sebab yang bener aja rugi dong. Sorry ye. Ya kalian bisa tahu kan simak tanggal 14 nyoblos siapa? Kagak di jalan, di sosmed, di komen-komen, bahkan di film pun ada politiknya cuy. Capek gue denger ginian. Gua gak bakal ngasih utangan sama begundal kayak lu pada. Begundal, akhirnya sutradara pakai kata begundal juga ya. Dua begundal ini yang diusir dari warung Bu Judes, mereka pun mulai berpikir gimana cara dapat uang tanpa melepas titel nganggurnya. Alhasil keluarlah sebuah ide dari babang-babang ini. Tenang aja, gue punya cara gimana kita kaya raya lagi. Karena di hari itu juga mereka mendatangi rumah Dina untuk berjualan sebuah tutorial agar bisa membebaskan Yanto dari penjara. Kita bakal bilang kalau Kang Ikas cuma nyelamatin kambingnya dari Benu. Lah, mana bisa gitu blok? Kesaksian macam apa kayak gitu? Tapi tentunya dengan memberikan mereka sebuah benefit. Ini itu apa?
Ya elah, si Imak kagak pernah lihat drakor nih. Dan yang lebih gak ngotak lagi, dua begunal ini meminta uang tebusan senilai 50 juta plus 2 motor Aerox agar bisa dipakai bikin status San Mori with Ayang. Anak ngabers cek. Nah, demi bisa merasakan kehangatan suaminya, Dina pun terpaksa meminjam uang ke Jamal meskipun ditolak dengan kata-kata yang sangat gue setuju banget. 50 juta itu bukan uang yang sedikit untuk ngebebasin Bapak, Bu. Apa Ibu udah kehilangan akal? Kehilangan akal? Sejak kapan di film ini ada yang namanya akal? Merasa anaknya tak bisa membantu, Dina pun harus mencurahkan keluh kesahnya ke Yanto dengan melakukan meet and greet di lapas, di mana satu-satunya harapan mereka nyalah Irma, si woman anak yang bekerja di kota menjadi ART. Namun sayangnya ketika Dina memutuskan mengunjungi penyalur tenaga kerja pembantu di Bogor, tuh alamatnya, kalian yang lagi nyari ART bisa kesini. Ia pun seketika dibuat bagong karena rupanya si Irma adalah seorang begundal katanya. Irma tidak pernah menjadi ART di tempat kami. Kami sudah berusaha mencarinya. Kami mendapat kabar kalau Irma menjadi korban kecelakaan dan meninggal. Lah, si Irma udah koit. Surat ini palsu, Bu. Penipuan. Orang zaman dulu nipu pakai surat ya. Zaman sekarang nipunya bilang kamu menang hadiah 10 juta, silahkan pergi ke ATM terdekat ya untuk melakukan pencairan dana. Ini bagi yang percaya, gue udah gak ngerti lagi dah fungsi otaknya. Irma, di mana kamu, Nak? Kemana Ibu harus mencari kamu? Buset dah, udah dikasih tahu anaknya meninggal pakai nanya kemana ibu harus mencari kamu. Beberapa hari kemudian Dharma pun mendatangi kantor polisi lagi setelah mengetahui sampai saat ini Yanto belum juga diadili, ya minimal eksekusi mati, begitulah ungkapan keinginan beliau. Apa karena saya rakyat kecil hingga saya susah mendapatkan keadilan? Wah, sangat mewakilkan isi hati kita semua ya guys. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Omong kosong. Mantap sekali Pak Sutradara sudah mengungkapkan suara hati kita. Merasa Dharma begitu banyak menyindir sesuai keadaan di Wakanda. Di Wakanda nih ya, di Wakanda. Ia pun sampai diusir dari kantor polisi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Bilang aja gak kuat nerima tsunami fakta. Di sisi lain, Sadina pulang dari ngegibah soal manga Boruto kemarin yang Sasuke cosplay jadi pohon kayak Jarjit. Ia pun sudah ditunggu oleh dua begundal ini untuk meminta uang tebusan Jamal dengan memberikan tips and trick agar bisa mendapatkan uang 50 juta secara easy peasy. Mana kok kita gadein aja rumah, Bu? Gadenya kerentenir. Alhasil mendengar tutor tersebut, Dina langsung datang ke salah satu manajer pinjol dan langsung melakukan transaksi deal dengan bunga yang diberikan, sehingga Dina pun bisa membayar dua begundal ini untuk dijadikan saksi agar Yanto bisa bebas. Gue curiga kayaknya mereka gak bakal ngebebasin sih. Justru ini tuh kesempatan kita untuk gak bebasin suaminya. Tuh kan bener. Dan gebleknya lagi kagak didengar cuy sama Dina. Jangankan didengar, curiga aja kagak. Beginilah gambaran ketika belum ditemukannya apa itu negative thinking. Keesokan harinya Jamal yang sedang bekerja di usaha bengkel buatannya, ia pun mendapatkan banyak pujian oleh para netizen Wakanda. Sampai sangat kepo gimana caranya dapat uang agar bisa membuka usaha seperti Jamal. Buka bengkel kayak gini dapat pinjaman dari mana, Mas? Kan butuh uang banyak. Mereka belum tahu aja kalau bengkel ini hasil dari merampok uang ibu. Emang BGGST si Jamal. Bahkan hanya bermodalkan bengkel sekecil ini, si Jamal mampu menjajankan istrinya shopping sehari 1 juta. Minta uang dong, mau shopping. Nih aku kasih 1 juta. Cukup ya. Widih, para ani-ani auto rahimku anget buang. Nah, di tempat Dina, ia pun mulai menekuni sebuah job memberikan makan kecebong di sawah, berharap jika sudah besar agar bisa menjadi katak dan bisa membantu menurunkan hujan, sehingga Dina pun bisa memiliki cukup cuan untuk kepuasan perutnya. Makasih juragan. Mbak, saya makannya sana aja ya. Saya juga ya, Mbak. Udah, kamu makan di sini aja. Bilang aja minta disuapin ya kan bang. Sedangkan di sisi lain dua begundal yang udah dapat uang 50 juta bukannya membeli Aerox malahan membeli Beat Turbo sampai membuat Dharma bertanya-tanya, ini bocah kagak kerja tapi uangnya ngalir. Jangan-jangan dia jadi manajer di Amerika cuy. Motor siapa nih? Warisan, Mbak. Tahu gue dulu anak yatim piatu kan? Orang susah-susah move on dari keyatiman, malah diingetin.
Merasa ada yang gak beres dengan dua begundal tersebut, Dharma pun berniat menyelidikinya karena takut motor itu hasil rampok, mengingat anaknya mati karena merampok kambing. Sebenarnya ini aki-aki baik cuy, cuman ya punya penyakit tensi tinggi doang. Ketika malam harinya, Dharma pun bertemu dengan si manajer pinjol, di mana ia mengatakan kalau Dina Baroja meminjam uang ke dirinya agar bisa menebus suaminya yang dipenjara dengan menggunakan kesaksian dua begundal. Alhasil mendengar itu, besoknya Dharma langsung menggunakan jurus keflikerannya mengajak dua begundal ini untuk balap skuy. Sampai karena saking kencangnya beat milik si begundal, mereka pun harus tertabrak sebuah pohon dan menggedik sebuah batu. Mamam tuh. Beginilah kalau belanja pakai uang haram. Tolong! Tolong! Pakai nanya kenapa mas? Logikanya di mana itu manusia segede gaban kagak dilihat? Tapi beruntung karena salah satu minion tak ikut briefing saat menggunakan jurus dua jarinya, si bapak pun malah mengatakan, Mas, dia masih bernapas. Kagak ikut briefing cuy. Nah, beberapa hari pun berlalu, Dina yang belum menerima kabar dari dua begundal tersebut, ia pun sampai didatangi debt collector karena belum juga bayar tagihan utang. Terlebih lagi tetangganya juga ikutan datang untuk minta daun pisang dan yang gak tahu dirinya, aduh, dengar sendiri dah. Lama banget sih buka pintunya. Saya mau minta daun pisang buat pepes. Tolong pinjamin saya uang, Pak Hati. Saya mau beli obat warung. Jadi balas budinya dengan pinjemin uang. Dia datang minta daun pisang, giliran minta tolong pinjam uang buat beli obat kagak dikasih cuy. Akibat tak ada orang yang mau membantu Dina, bahkan anaknya sekaligus tak mau membantunya, padahal waktu kecil simak merawatnya dengan sepenuh hati tanpa mengatakan ini Malika. Dina pun sampai frustasi dan berdoa agar dirinya cepat wasted menyusul Irma yang lagi dicambuk di neraka. Dimana Baroja memejamkan matanya, Dina pun sudah melihat Irma yang berisi efek-efek lampu LED di tubuhnya. Bu, ini aku Irma, Bu. Namun ternyata itu bukan halusinasi, melainkan memang anaknya yang ternyata belum wasted. Ini film plot twistnya kagak ngotak cuy. Padahal dibilang kecelakaan terus wasted, tiba-tiba datang nyelonong. Setelah simak udah enakan, ia pun menceritakan kisah kehidupan bapaknya yang ditangkap akibat kasus pembunuhan maling. Hasil keesokan harinya, Irma langsung datang menemui kakaknya yaitu Begundal Jamaluddin yang menolak membantu Irma sebab dari dulu bapaknya lebih sayang anak perempuannya ketimbang anak laki-lakinya. Cuaks. Emang gitu cuy, jadi laki-laki. Ayo Jamal kita gabung Akatsuki. Di sisi lain, Dharma pun datang menemui si Begundal yang masih hidup ini, di mana sebelum akan dibunuh menggunakan ilmu telapak tangan titannya, si Begundal ini akhirnya mengaku apa yang sesungguhnya terjadi dengan anaknya yang wasted akibat ingin ngemaling kambing. Enggak, gue gak percaya. Namun ternyata kesaksian tersebut tak dipercaya oleh Dharma, sehingga saat malam harinya ia masuk diam-diam ke rumah sakit untuk mendelete Begundal ini dari kehidupan. Minimal pakai orang asli lah bang, itu mah guling. Setelah kejadian tersebut, kini akhirnya mulailah pengadilan menentukan hukuman apa yang cocok untuk Yanto karena udah berani menggagalkan aksi maling. Maksudnya karena sudah berani membunuh seseorang. Dan dengan sungguh terplot twistnya ini film, di sana Begundal ini pun rupanya belum wasted karena Dharma tak bisa membedakan mana orang mana guling, geblek emang. Alhasil ia pun akhirnya bisa memberikan kesaksian tentang kenapa anak Dharma bisa wasted. Namun Dharma yang mendengar itu ia langsung mengamuk ingin menggedik saksi, jadi harus diusir dari ruang sidang. Sementara hakim pun akhirnya menyatakan kalau Yanto tak bersalah. Film lama-lama cuman tentang Yanto jadi atau enggaknya di penjara cuy. Lalu film ini pun ditutup dengan kejadian di bengkel Jamal, di mana saat sedang melayani pembeli, sang editor pun menghadiahinya surprise. Hingga akhirnya pulang dari penjara, Yanto dan keluarga harus melayat, menghabiskan cukup uang untuk mengubur anak yang tak tahu terima kasih kepada orang tua. Asik, udah nggak mau nolong, nyusahin pula. Oke, pesan immortality-nya di sini membela diri boleh, tapi jangan sampai ngilangin nyawa orang. Namun yang lebih penting lagi, nggak usah ngemaling, bro.